KPK sangat menyesalkan hal ini masih juga terjadi karena ini diduga dilakukan oleh seorang anggota DPR RI yang sedang yang mencalonkan diri di daerah pemilihan Jawa Tengah untuk pemilu 2019 yang akan datang pada tanggal 17 nanti. Diduga yang bersangkutan mengumpulkan uang yang sejumlah penerimaan uang tersebut sudah barang tentu terkait dengan jabatannya selaku penyelenggara negara dan dipersiapkan untuk serangan fajar pada pemilu 2019 nanti. Ya, itu tadi gambar sudah berbicara dengan sangat kuat seperti itu ya. Karena kalau misalnya kita lihat ketika pimpinan KPK ini sedang jumpa pers, di belakangnya tumpukan kardus hasil dari sitaan KPK. Tepatnya ada 84 kardus dengan isi 400.000 amplop pecahan uang 20.000 dan 50.000. Apa komentar Rara ketika melihat tumpukan kardus itu yang ada di belakang Bu Basaria Panjaitan? Miris dan ironis. Karena itu barang bukti yang sangat luar biasa banyak, besar. 84 kardus, Wahyu, berisi uang yang diduga akan digunakan untuk serangan fajar. Yang jelas, kalau saya tahu 8 miliar itu kalau ditumpuk ya segitu banyak. Ini berbagai pecahan nominal. Ini gila. Semula saya pikir ini dramatis, tapi ini sebetulnya sungguh gila. Karena saat-saat seperti ini ya ada bisa dibayangkan 8 miliar sebagai biaya politik. Ya. Dan untuk membeli suara. Dulu politik itu memang dikatakan tidak cukup visi. Juga perlu ada gizi, tapi menurut saya tidak boleh lagi seperti itu. Saya kira orang harus berbicara tentang kalau ada caleg seperti ini, lebih baik jangan pernah dipilih. Karena itu akan membuat kita sendiri menderita. Orang kayak Bowo atau ada lagi orang yang pingin seperti itu, lebih baik dicoret dari kepala kita semua. Kepala publik, karena itu membawa penderitaan bagi orang. Karena nanti dari begini kemudian akan mencari uang lagi untuk menebus kembali uang yang jadikan biaya politik. Modal ya. Jadi modal. Lalu kemudian caranya adalah korup. Ini akan terus bergulir ya. Akan bergulir seperti itu. Tapi mungkin sekarang pemilih sudah bisa cerdas karena sebetulnya jika tidak ada kedekatan emosional antara pemilih dengan kandidat, mau ada serangan fajar seperti apapun ini akan sulit untuk mempengaruhi pilihan para pemilih ya. Ya, untuk level kita mungkin berpikir begitu, tapi level bawah tidak selalu seperti itu. Nah, bicara soal level bawah, Bang, saya jadi ingat ketika beberapa waktu lalu ini dapat sorotan tajam dari teman-teman ICW terhadap penegakan hukum di kasus pidana korupsi. Ketika KPK itu kurang kewenangannya untuk menindak apa yang ada di level bawah. Pilkades misalnya, saya punya kenalan di satu desa di daerah Jawa begitu ya, yang mengatakan bahwa kuncinya kalau Pilkades itu ya siapa yang paling besar nominalnya. Itu yang tapi tidak ada kewenangan di situ karena kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu hanya untuk penyelenggara negara dan juga penegak hukum. Sementara di desa itu bukan. Tapi ini harusnya menjadi pintu masuk bagi Bawaslu untuk semakin meningkatkan pengawasan terutama di masa-masa menjelang hari pencoblosan. Kebiasaan itu, paradigma itu sudah ada di level bawah. Salah satu dampak buruk dari money politik seperti ini adalah betapa tidak adilnya bagi orang-orang baik yang mau masuk, punya kemampuan tapi tidak punya uang, digeser atau tergusur oleh orang-orang itu. Mereka yang mulai menyalakan semangat anti mahar, gitu, itu bisa dirugikan oleh urusan-urusan kayak begini. Dan menurut saya itu tidak ada tempatnya lagi. Rakyat itu harus mulai mengambil sikap yang tegas, garis batas yang tegas antara you calon koruptor dan saya menolak. Ya, yang menarik ini sebenarnya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya mengapa politik uang ini peluangnya itu semakin tinggi, terutama untuk di pemilu kali ini, Bang. Dikaitkan dengan juga momentum pileg berbarengan dengan pilpres. Di mana kemudian konsentrasi masyarakat terfokus pada Pilpres 2019 sehingga capres ini berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat dengan cara-cara yang praktis. Caleg. Jadi fokusnya ada di caleg. Menjadi kemungkinan lebih banyak karena kalau dulu orang serangan fajar itu atas nama partai. Tetapi sekarang bukan saja atas nama partai tapi juga pribadi karena orang kemudian memilih nama dan memilih nomor urut orang kan. Itu kemudian bisa jadi banyak. Itu makanya menurut saya harus
kita minta KPK atau siapapun lah itu harus dipantau betul urusan yang begini. Yang paling tidak untuk kampanye ini, masa kampanye ini ada Bawaslu begitu ya. Karena saya juga orang-orang baik yang mampu. Kasihan orang-orang baik ya. Karena saya juga dengar sudah dari teman-teman Bawaslu kabarnya ada modus baru begitu, money politics sudah tidak menggunakan cara-cara konvensional dengan amplop, tetapi dengan uang elektronik, Bang. Nama lengkapnya orang ini siapa tadi? Prabowo? Bowo Sidik Pangarso. Sorry. Bowo Sidik Pangarso. Bowo Sidik Pangarso. Dari dapil mana? Dapil 2. Jawa Tengah ya. Saya Dapil 2 Jawa Tengah. Bisa mengerti. Iya. Lihat. Ya. Iya. Tadi jadi bentuk-bentuk serangan fajar, dan ini sebenarnya juga termasuk dalam apa yang disampaikan oleh KPK kemarin gitu ya. Salah satu poinnya ini adalah bahwa uang-uang yang berhasil disita yang sebanyak 84 kardus, 84 kardus total 8 miliar rupiah dibagi-bagi menjadi 400.000 amplop yang isinya 20.000, 50.000, 20.000, 50.000 untuk satu suara itu kayaknya gimana gitu. Saya tergelitik, terutama kalian yang lebih millennials. Sekarang apakah model amplop, ya kita sudah lihat ya. Tapi kalau orang membayar itu lewat GoPay gimana ya? Ya itu dia, dompet elektronik itu. Dompet elektronik dan seterusnya gimana? Dan Bawaslu sudah mengendus ada modus-modus seperti itu, Bang. Iya. Artinya memang penegakan hukum harus bisa lebih cepat, lebih pintar dengan melihat banyaknya modus yang kemudian tidak hanya konvensional lewat amplop, tapi juga tadi dikatakan melalui dompet elektronik. Ini harusnya punya strategi tersendiri Bawaslu ya. Tentunya dengan ada tanda-tanda Bawaslu sudah melihat atau KPK? Yang Bawaslu, karena ini pelanggaran pemilu. Yang pasti segala cara dilakukan gitu. Kalau ini kan kelihatan amplop dan kardusnya kan. Betul. Kalau itu yang membuat kita tercengang begitu kan, Bang. Masih cara-cara yang konvensional ternyata yang digunakan gitu ya, dengan Anda bayangkan gitu ya untuk memilah-milah 8 cara-cara baru bagus kan? Boleh kan? Nggak boleh toh? Boleh juga. Tapi cara konvensional atau tidak itu dilarang ya. Tapi paling tidak praktek-prakteknya sudah mulai terendus begitu ya. Artinya memang dari paling tidak pengawas pemilu juga harus bergerak begitu ya. Yang kemudian dijanjikan oleh Bawaslu paling tidak di masa tenang mereka akan kemudian melakukan cara-cara tersendiri paling tidak agar serangan-serangan fajar yang konon katanya KPK ini yang akan dilakukan oleh Bowo begitu dengan menyiapkan sekitar 400.000 amplop yang isinya 20 sampai dengan 50 adalah untuk melakukan serangan fajar. Minimal 1 bisa sampai 2 kursi, Bang. Kalau dia merasa atau kalau dihitung di situ ada 100.000 satu kursi, dia melempar 400 itu untuk probabilitas dapat 100. Betul. Dan kalau dengan sistem pemilu sekarang bisa dibagi-bagi lagi untuk sesama nomor di Dapil Jawa Tengah. Bukan hanya pemilih di sana. Ini kabupatennya besar. Kabupaten Semarang, Kendal, dan Kota Salatiga. Itu adalah dapil dari Bowo Sidik Pangarso. Ya kalau lihat kasus begini, dapil dimanapun atau rakyat dimanapun waspadalah. Ya waspada, dan pemilih memang harus cerdas menentukan siapa kandidat yang dipilih yang harus bersih gitu ya. Masa kita kembali lagi karena ada ratusan anggota DPR dan DPRD yang sudah ketangkap lalu kemudian dari hasil ini lagi nanti akan seperti itu. Oke, dan ini memang tensi politik memang sudah semakin memanas ya, karena memang hanya tinggal beberapa pekan menuju ke hari pemungutan. 14 hari lagi. 14 hari ya. 2 minggu lagi tepat di hari Rabu ya. 2 minggu lagi sangat dekat sekali. Nah kita juga akan melihat bagaimana ini menegangkan, tetapi juga akan membuat kita lebih rasa lega setelah pemilu selesai. Oke. Nah kita akan melihat nih bagaimana status ataupun posisi elektabilitas dari para paslon sampai hari ini, dan kita akan rilis ataupun kita akan sajikan datanya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ada yang terbaru. Tetap